warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast kita hari ini bersama saya Isma. Dan hari ini kita akan ngobrol santai tapi berbobot ya tentang salah satu kompetensi penting dalam Smart ASN yaitu hospitality serta kemampuan IT dan bahasa asing. Karena di era sekarang ASN itu bukan hanya bekerja di belakang meja, tapi juga harus adaptif, komunikatif, dan siap menghadapi tantangan global. Nah, hari ini kita sudah ada dua narasumber yang luar biasa nih. Ada Kak Peggy yang akan membahas tentang hospitality dalam pelayanan publik. Dan ada Bang Ilham yang akan membahas pentingnya IT dan bahasa asing bagi ASN. Halo Kak Peggy, Bang Ilham, sapa dulu dong. Halo Kak Isma, halo Kak Ilham. Terima kasih ya sudah mengundang saya. Halo Kak, halo semuanya. Senang bisa ikut diskusi pada hari ini. Baik, kita mulai ya. Kita mulai dari Kak Peggy dulu nih. Kak Peggy, sebenarnya hospitality itu kan identik dengan dunia perhotelan atau pariwisata. Tapi dalam konteks ASN, apa sih maknanya? Nah, betul sekali. Hospitality memang sering dikaitkan dengan hotel ataupun pariwisata, Kak. Tapi dalam pelayanan publik, hospitality itu berarti sikap ramah, empati, sopan, dan memberikan pelayanan dengan hati. ASN itu kan pelayan masyarakat, Kak. Jadi, hospitality bukan sekedar senyum, tapi bagaimana kita membuat masyarakat merasa dihargai, didengar, dan dilayani dengan baik. Oh, berarti hospitality itu bagian dari berorientasi pelayanan ya, Kak? Ya, sangat betul sekali, Kak. Contohnya sederhana. Ketika masyarakat datang dengan keluhan, kita tidak langsung defensif, tapi kita dengarkan dulu dengan empati. Nada suara, ekspresi wajah, bahasa tubuh, itu semua bagian dari hospitality. Tapi kadang di lapangan saat pelayanan kondisi sedang ramai dan merasa kelelahan, nah bagaimana cara menjaga sikap agar tetap ramah, Kak? Yaitu yang menjadi tantangan, Kak. Memang tidak mudah. Tapi kita perlu ingat bahwa bagi kita mungkin itu rutinitas. Tapi bagi masyarakat itu bisa jadi hal yang sangat penting dan mendesak. Nah, saya ada beberapa tips yang harus kita lakukan, Kak. Nah, yang pertama yaitu mengenalikan emosi. Yang kedua yaitu fokus pada solusi. Dan yang ketiga yaitu ingat nilai berakhlak, terutama pada bagian berorientasi pelayanan dan harmonis. Wah, menarik sekali nih. Jadi hospitality itu bukan pencitraan, tapi karakter ya, Kak ya? Ya, kalau sudah menjadi karakter, kan akan terlihat tulus, Kak. Baik, baik, baik. Terima kasih Kak Peggy atas penjelasannya yang sangat membuka wawasan kita tentang pentingnya hospitality dalam pelayanan publik. Nah, setelah kita membahas tentang sikap dan karakter dalam pelayanan, baik, sekarang kita beralih ke ke Abang Ilham nih. Bang Ilham, di era digital ini seberapa penting sih kemampuan bagi ASN? Kemampuan IT bagi ASN? Oke, baik, terima kasih Kak. Itu sangat penting Kak. Bahkan bisa dibilang wajib ya, karena hampir semua sistem pemerintahan sekarang sudah berbasis digital nih, mulai dari administrasi, pelaporan, hingga pelayanan masyarakat. Kalau ASN tidak melek IT nih Kak ya, maka ASN itu akan tertinggal. Oh, contohnya kemampuan IT seperti apa nih yang minimal harus dimiliki ASN? Hmm. ASN itu harus memiliki minimal yang pertama itu bisa mengoperasikan Microsoft Office atau Google Workspace kayak. Selanjutnya dia bisa menggunakan aplikasi pelayanan berbasis online, memahami keamanan data, dan menggunakan media sosial secara bijak. Lebih bagus lagi kalau ASN itu bisa analisis data secara sederhana sih. Terus bagaimana dengan ASN yang sudah senior dan terbiasa dengan teknologi, Bang? Sebenarnya itu bukan menjadi suatu alasan ya Kak ya.
Karena menurut saya, soal terbiasa atau tidak terbiasa itu bukan soal usia, Kak. Tapi tentang kemauan belajar. Teknologi itu bisa dipelajari pelan-pelan kok. Yang penting bisa belajar secara adaptif, Kak. Terima kasih Bang Ilham atas penjelasannya. Sangat jelas bahwa kemampuan IT bukan, maaf, bahwa kemampuan IT menjadi kebutuhan bukan lagi pilihan. Nah, masih bersama Bang Ilham ya. Saya ingin mempersilakan kembali untuk melanjutkan pembahasan ini. Kali ini tentang bahasa asing dalam mendukung ASN berwawasan global. Bang Ilham, kenapa bahasa asing penting bagi ASN? Nah, ini pembahasan yang menarik ya, Kak ya. Bahasa asing itu penting, Kak, bagi seorang ASN. Karena sekarang ini kita hidup di era global ya. Informasi, kebijakan, inovasi, bahkan hal-hal lainnya banyak yang bersumber dari luar negeri. Nah, kalau seorang ASN bisa bahasa Inggris nih, misalnya, maka akan ada banyak hal yang bisa dilakukannya, Kak. Seperti bisa membaca jurnal internasional, bisa mengikuti webinar global, juga bisa memahami best practice dari negara lain tuh. Apakah semua ASN harus fasih, Bang? Kalau untuk fasih tidak wajib sih Kak, tidak harus sempurna. Tapi minimal seorang ASN bisa memahami dasar-dasar atau poin-poin pentingnya nih Kak. Yang penting tidak takut mencoba dan berani mencoba Kak. Oke, kita minta pendapat Kak Peggy juga nih. Kalau Kak Peggy gimana? Ya, saya setuju dengan Bang Ilham, Kak. Bahkan dalam pelayanan kesehatan, kadang ada pasien yang dari luar daerah ataupun dari luar negeri, Kak. Nah, bahasa asing ini membantu komunikasi, Kak. Berarti hospitality dan bahasa asing juga saling mendukung ya Kak ya? Ya, betul sekali, Kak. Karena komunikasi yang baik itu bagian dari pelayanan. Jadi kalau kita simpulkan, hospitality membentuk sikap, IT membentuk kemampuan teknis, dan bahasa asing membuka wawasan global. Menurut kalian, tantangan terbesar ASN saat ini apa? Kita mulai dari Kak Peggy nih. Apa Kak Peggy? Nah, tantangan terbesar menurut saya, Kak, yaitu menjaga konsistensi sikap di tengah tekanan kerja, Kak. Kalau menurut Bang Ilham, Kalau saya sih Kak ya, tantangan terbesar ASN saat ini yaitu dengan adanya atau cepatnya perubahan teknologi sih Kak. kalau solusinya itu bagaimana? Kita dengar dari Kak Peggy dulu nih. Menurut saya, Kak, penguatan karakter dan nilai berakhlak, Kak. Kalau Bang Ilham, Kalau dari saya sih Kak, bisa kita adakan pelatihan secara berkelanjutan nih. Dan dengan adanya kemauan belajar sih Kak. baik, sebelum kita tutup nih, saya minta closing statement singkat saja dari masing-masing narasumber. Kita mulai dari Kak Peggy dulu nih, nanti dilanjut sama Bang Ilham ya. Silakan Kak Peggy. Baik, Kak. Nah, hospitality bukan hanya tentang ramah, tapi tentang melayani dengan hati. ASN yang baik adalah ASN yang membuat masyarakat merasa dihargai, Kak. Oke, Silakan Bang langsung. Ilham. Baik, Ya, kalau menurut saya, IT dan bahasa asing bukan lagi pilihan, tapi kebutuhan. ASN harus adaptif agar tidak tertinggal oleh perkembangan zaman. baik Kak Peggy dan Bang Ilham, terima kasih atas diskusi yang sangat bermanfaat hari ini. Dari perbincangan ini kita belajar bahwa menjadi smart ASN bukan soal kemampuan teknis, tetapi juga tentang sikap dan kemampuan untuk terus berkembang. Hospitality mengingatkan kita untuk melayani dengan hati, menjaga empati, dan membangun kepercayaan masyarakat. Kemampuan IT menuntut kita untuk adaptif dan siap menghadapi perubahan di era globalisasi. Ketiganya saling melengkapi dan menjadi bekal penting bagi masyarakat. Maaf, maksud saya bekal penting bagi ASN untuk memberikan pelayanan yang profesional dan berkualitas.
Semoga diskusi kita hari ini menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus belajar, beradaptasi, dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Saya Isma, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. One is the loneliest number that you'll